Saya lanjutkan. As explained in the beginning of this chapter, sebagaimana dijelaskan pada awal bab ini, design research is cyclical. Penelitian rancangan itu bersifat cyclical, berulang-ulang, membentuk daur, and each iteration, dan setiap tahapan or cycle atau lingkaran contributes to sharpening, menyumbang kepada penajaman, the aims, tujuan-tujuan, and to bringing, dan menyumbang pada upaya membawa, menghadirkan intervention closer, membuat intervensi atau produk itu closer, lebih dekat, to the desired design outcomes, kepada keluaran rancangan yang diharapkan, atau dan research output atau keluaran penelitian. Jadi saya suka menggunakan istilah ilmu itu kan proses aproksimasi, jadi proses mendekati, semakin mendekat kepada kebenaran. Pendekatannya itu bisa karena pengujian, bisa juga karena pencanggihan alat-alat yang digunakan, termasuk alat ukur. Kita bayangkan misalnya dulu orang hanya dengan teleskop bisa melihat bintang. Selanjutnya bukan hanya teleskop, tetapi kita bisa kirim astronot ke bulan, lebih mendekat ke sana. Demikian juga mikroskop. Mikroskop dulu cukup bisa melihat molekul, sekarang bisa melihat atom. Bahkan dalamnya atom, yaitu proton, neutron, elektron. Nah, itulah makin dekat, makin dekat gitu kepada kebenaran. Di sini juga begitu. Proses penelitian pengembangan itu juga merupakan proses aproksimasi menuju kesempurnaan hasil. Makin efektif, makin efektif, makin efektif. Nanti akan ada contoh bagaimana itu dilaksanakan. Pada evaluasi 1 keefektifannya sekian, pada evaluasi 2 keefektifannya sekian, pada uji coba yang ketiga keefektifannya sekian. Jadi makin bagus, makin bagus, makin bagus. Itulah inti dari evaluation and revision. Evaluation and revision. As is illustrated in figure 1.3, sebagaimana digambarkan pada gambar 1.3, design research, penelitian rancangan, usually goes through several stages, biasanya berlangsung dalam beberapa tahapan, which Niven et al., yang oleh Niven dan kawan-kawan, phrase as follows, dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama adalah dilaksanakannya preliminary research atau penelitian pendahuluan. Apa yang diteliti? Keseluruhan konteks and problem analysis, dan analisis masalah, along with the development, ya, sejalan dengan pengembangan of a conceptual framework, dengan pengembangan kerangka pikir konseptual based on literature review, yang didasarkan kepada kajian pustaka. Jadi tahap pertama peneliti yang harus dilakukan adalah melakukan kajian pendahuluan, satu terhadap konteks dan masalahnya, konteks dan masalahnya, dan yang kedua adalah pengembangan kerangka pikir konseptual yang dilaksanakan melalui kajian pustaka. Berikutnya, tahap prototyping, pembuatan purwarupa. Setting up design guideline. Jadi pada tahap ini peneliti pengembang itu adalah merancang panduannya. Optimizing prototypes of the intervention through physical design. Memperbaiki prototipe intervensi melalui rancangan yang terus-menerus. Formative evaluation, evaluasi formatif, and revision. Jadi ada sejumlah kegiatan dalam proses pengembangan purwarupa itu, yaitu membuat rancangannya, kemudian memperbaikinya melalui daur yang terdiri atas satu perancangan, evaluasi formatif, dan revisi.
It is important to note that each cycle, penting sekali untuk mencatat bahwa masing-masing lingkaran tadi, masing-masing tahapan tadi itu in the study, di dalam penelitian, is a piece of research in itself, adalah merupakan satu penelitian tersendiri. Perhatikan, satu penelitian tersendiri. Bayangkan, ada yang namanya asesmen kebutuhan, analisis masalah, dilanjutkan dengan pengembangan prototipe. Setelah prototipe jadi uji coba bukan. Ada yang namanya expert review. Nah, itu sudah penelitian sendiri. Setelah dari expert review direvisi, kemudian ada yang namanya uji coba. Uji coba itu penelitian sendiri karena di sana dilaksanakan eksperimen. Itu uji coba 1, setelah itu uji coba 2, itu juga penelitian eksperimen tersendiri. Uji coba 3 itu penelitian eksperimen tersendiri. Di sini disebutkan is a piece of research in itself. Adalah piece itu serpihan penelitian tersendiri. Dalam hal ini, i.e. having its research or evaluation question to be addressed in a proper research design. Memiliki penelitian, rumusan masalah penelitian atau evaluasi to be addressed yang diajukan with a proper research dengan suatu rancangan penelitian tersendiri. Nanti saya akan hadirkan seorang peneliti pengembang, gitu, bagaimana ia melaksanakan, ada berapa tahapan dan apakah dianalisis, apakah ada hipotesisnya, apakah ada rumusan masalahnya sendiri. Ternyata memang harus seperti itu. Di sini disebutkan is a piece of research in itself, sebagai satu penelitian tersendiri. Itu pada tahap yang namanya prototyping stage atau tahap pemurwarupaan atau pengembangan purwarupa. Nah, tahap berikutnya disebut sebagai assessment stage atau summative evaluation. Tahap assessment atau evaluasi summatif. Often explore transferability, seringkali menelaah keteralihan. Keteralihan itu kalau misalnya dilaksanakan di situs atau di sekolah A, nanti bisa disebarkan di kecamatan itu atau di kabupaten itu namanya transferability. And scaling dan penilaian along with sejalan usually small scale intervention, biasanya dimulai dengan evaluasi skala kecil effectiveness untuk mengukur keefektifan. Yang berikutnya, systematic reflection and documentation. Refleksi sistematik dan dokumentasi. Artinya sebetulnya kalau ini sudah jelas, yaitu membuat laporan. This is continuous activities, ada kegiatan yang berkesinambungan as illustrated in figure 3, sebagaimana digambarkan pada gambar 3, that takes place during all cycle, yang berlangsung selama semua siklus in the research dalam penelitian ini. However, namun demikian, at the end, pada bagian akhirnya, researchers portrays the entire study to support retrospective analysis. Menggambarkan, memotret keseluruhan penelitian to support retrospective analysis, untuk mendukung analisis retrospektif. Followed by specifications of design principle, yang diikuti dengan spesifikasi kaidah-kaidah rancangan and articulation dan artikulasi of their links dalam kaitannya dengan to the conceptual framework, dengan kerangka kerja konseptual. Saya ulangi sekali lagi, berarti ada 1, 2, 3, 4 hal penting yang harus dilaksanakan secara berlanjutan oleh seorang peneliti pengembang, yaitu 1. Melaksanakan preliminary research atau kajian pendahuluan. 2. Melaksanakan prototyping atau tahap pemurwarupaan. Yang ketiga, melakukan evaluasi sumatif atau disebut tahap asesmen. Dan yang ketiga adalah refleksi dan dokumentasi sistematik.
Rehat.